Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Semoga semuanya dalam kondisi terbaiknya ya. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa berjumpa kalian kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris hari ini, di mana agenda pada pertemuan kali ini kita akan mereview kembali beberapa materi yang sudah Ustaz sampaikan sebelumnya sepanjang semester 2 sebelum ini ya. Sebelum saat mulai, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin ya, dan kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan selanjutnya insyaallah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, let's open it by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Oke anak-anakku sekalian, semoga semuanya tetap semangat ya dalam pembelajaran pekan ini ya, karena ini pekan terakhir kita sebelum menghadapi penilaian akhir semester kedua. Jadi Ustaz harap semuanya tetap semangat. Nah, pada pertemuan kali ini Ustaz akan membahas materi di chapter 5 sampai chapter 8. Apa-apa saja yang perlu kalian persiapkan untuk menghadapi ulangan semester nanti. Nah, ini dia yang mau kita bahas ya. Kita mulai dari chapter yang kelima. Chapter kelima ini kita akan membahas tentang kata kerja atau kata perintah. Di chapter kelima kita belajar tentang kata perintah yang disebut sebagai command atau perintah ya. Ciri dari command ini adalah semua kalimatnya dimulai langsung dengan kata kerja, tidak ada subjek yang mengawali. Contoh di halaman 49 bisa kalian lihat ya, 49 dan 50 di situ ada beberapa contoh kata perintah sesuai dengan gambarnya. Jadi kalau tidak tahu artinya kalian bisa melihat gambarnya. Misal kita ambil contoh kata sweep. Artinya menyapu, artinya sapu kata perintah ya. Terus ada kata wash the dishes. Wash the dishes, cuci piringnya. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa mengasosiasikan atau menghubungkan arti dari gambar tersebut dengan bahasa Inggris yang ada di bawahnya. Oke, itu berkaitan dengan kata perintah. Silahkan dicek macam-macam kata perintah yang ada di situ, diartikan ya sesuai dengan gambarnya. Oke, lalu yang kedua adalah asking for help. Nah, asking for help ini sudah pernah kita bahas tentang polite request ya. Polite request atau ungkapan sopan untuk meminta sesuatu. Bisa kalian temukan di halaman 51 ya. Di halaman 51 ini ada beberapa contoh. Ada 4 contoh, kita ambil 2 di halaman 51-nya saja. Ada kata, can you pick up your toys? Can you pick up your toys? Bisa nggak kamu ambil mainanmu? Jawabannya certainly. Certainly. Nah, certainly ini artinya iya, mau. Berarti mengiyakan permintaan atau permintaan tolong. Nah, ungkapan-ungkapan permintaan tolong ini atau polite request ini bisa macam-macam bentuknya. Ada yang dimulai dengan can, ada yang dimulai dengan could. Tidak hanya can dan could, tapi ada may, ada might, ada do you mind, ada is it okay, nah ada macam-macam. Jadi basically-nya ungkapan-ungkapan ini sama saja ya, meminta sesuatu dengan bentuk yang lebih sopan. Nah, responnya juga sama tadi ya. Responnya sama, ada certainly, of course, sure, nah gitu ya. Atau kalau itu tadi ungkapan-ungkapan kalau menerima, kalau menolak misalnya no, thank you, I don't think I can, I'm sorry. Nah, itu ungkapan-ungkapan menolak ya, seperti yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya. Oke, itu sedikit materi yang akan kalian temukan di chapter kelima. Oke, itu sedikit ya rangkuman chapter 5. Nanti bisa dibuka kembali video-video lain yang sudah Ustaz share sebelum ini atau bentuk catatannya atau latihannya, atau bisa juga membuka buku paketnya sebagai sumber untuk belajar kembali secara mandiri atau bersama Umi dan Abi. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ajukan pada Ustadz via WA ya, boleh kirim pesan. Oke? Lalu kita pindah ke chapter 6. Nah, chapter 6 ini kita akan belajar tentang nama-nama permainan di tempat bermain atau lapangan bermain. Nah, di sini ada di halaman 61 ada sekitar 10 ya, ada 10 kosakata berkaitan dengan nama-nama permainan yang ada di tempat bermain ya. Contoh ada swing, ayunan, ada seesaw, ada jungkat-jungkit, dan permainan lain yang bisa kalian lihat sama seperti pada chapter sebelumnya, bisa melihat gambar dan arti dalam bahasa Inggrisnya. Jadi bisa diartikan sesuai gambar. Oh, tunnel itu artinya terowongan, trampolin artinya trampolin, sandbox artinya kotak pasir. Nah, seperti itu ya contohnya. Oke, nanti kalian bisa mengasosiasikan sendiri nama-nama permainan ini sesuai dengan gambarnya. Apalagi yang akan kita pelajari di chapter ke-6? Di chapter ke-6 kita juga akan belajar tentang
kata-kata perintah yang ada dalam bentuk permainan. Misalnya di halaman 64. Di halaman 64 itu ada sekitar 5 contoh kata yang digunakan atau dipakai untuk membuat perintah. Ya, contoh ada kata cheer up, bergembiralah. Come on, ayo. Ya, watch out, hati-hati. Awas, sorry ya. Watch out artinya awas. Be careful baru hati-hati. Lalu ada hurry up, ayo cepat. Lalu ada slow down, pelan-pelan. Lalu ada jump up, lompat. Ya, lalu ada get down, merunduk atau menunduk. Lalu ada come back, kembali. Lalu ada go around, berputar atau putar arah. Nah, seperti itu. Itu contoh beberapa materi yang ketemu di chapter ke-6, ya. Nah, nanti seperti halnya pada chapter-chapter sebelumnya, kalian bisa kembali mengasah kemampuan kalian berkaitan dengan materi ini di halaman 68 ya. Di sini kalian akan bertemu beberapa soal, bisa kalian kerjakan. Bagi yang sudah, sekali lagi bisa kembali mencari tahu dari mana jawaban itu kalian dapatkan. Oke, itu dulu untuk part 1-nya, review dari chapter 5 sampai chapter 8. Kita bahas 5 sampai 6 dulu. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas chapter 7 dan chapter 8. Oke, kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.